Jadi SA dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. 5 orang dengan inisial SH umur 38, kemudian RH 38 tahun, dan pelaku EM umur 23 tahun. Kemudian untuk pelaku UH dan YH masing-masing 22 tahun dan 32 tahun. Kemudian perlu kami jelaskan untuk motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, dalam hal ini saudari A. Jadi kita ambil keterangan bahwasanya saudari A ini, ibu korban itu sering memarahi anak dari SH ya. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SA dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Kemudian juga yang berikutnya juga menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari RH, pelaku. Ini untuk pelaku ini memiliki penyimpangan yang masih kita dalami, penyimpangan seks untuk hubungan sama jenis. Kemudian juga untuk pelaku EM ini atas perintah SA dan RH itu diimbali uang sebesar 50 juta untuk turut serta membantu dalam kasus pembunuhan. Kemudian untuk 2 orang pelaku yang laki-laki UH dan YH ini atas perintah SA dan RH itu membantu korban untuk membuang mayat korban. Ulangi, membantu pelaku untuk membuang mayat korban itu diberikan imbalan sebesar 100.000, masing-masing 100.000. Kemudian ada pun saksi-saksi yang sudah kami periksa, baik tersangka maupun saksi korban dan saksi yang ada di TKP itu sebanyak 15 orang, 5 tersangka dan 10 lagi saksi. Kemudian barang bukti bisa rekan-rekan lihat sendiri, ada 1 potong pakaian perhiasan yang digunakan oleh korban. Kemudian juga ada 1 lakban yang terpasang di wajah korban. Kemudian 1 dus HP yang dimiliki oleh ibu korban sendiri. Kemudian 1 buah gunting. Kemudian sepeda motor, beberapa sepeda motor. Kemudian juga untuk yang terakhir berkaitan dengan pasal yang disangkakan terhadap 5 orang daripada pelaku itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pasal 80 ayat 3, kemudian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda sebanyak 3 miliar. Sedangkan untuk 2 orang pelaku itu nanti kita contohkan di pasal 55, dan ini akan diberikan sanksi yang terberat dan sudah kami komunikasikan dengan kejaksaan kita untuk sanksi ujung ancaman maksimal ya, hukuman maksimal nantinya, dan kita sudah koordinasi dengan kejaksaan dalam hal ini di dalam penuntutannya. Mungkin sementara itu. Kenapa kita sangkakan pasal perlindungan anak? Karena di sini ada spesialis. Ya, kita juga boleh berkoordinasi dengan kejaksaan bahwa penerapan pasal terkait pasal 80 ayat 3 ini kan penganiayaan yang mengakibatkan anak meninggal. Ya. Di sini walaupun ancaman hukumannya 15 tahun, di situ kan ada denda juga 3 miliar. Otomatis dia tidak bisa membayar, dia akan ditambahkan sepertiga dari hukuman itu. Ya. Dari kejaksaan juga sudah berkoordinasi dengan kami, bukan hanya terkait 15 tahun,
itu akan dituntut semaksimal mungkin dan bisa sampai kepada hukuman mati. Ya, kita hanya mengikuti aturan hukumnya terkait masalah adanya leg spesialis, jadi kita mengutamakan leg spesialisnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait masalah ini ya, peran. Jadi untuk perannya ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres sebelumnya bahwa mereka sudah merencanakan ini 1 bulan sebelumnya dengan sasaran yang pertama itu saudara A dan korban. Namun karena tidak terlaksana di hari Minggu sebelum kejadian tanggal 17 itu juga sudah merencanakan untuk mengeksekusi si korban ini. Sehingga pada tanggal 17 itu jadi lokasi tempat eksekusinya itu atau tempat mereka membunuh korban ini itu sebelahan kamar. Jadi posisinya itu kontrakan kamar-kamar itu hanya sebelahan. Mungkin jaraknya itu hanya sekitar 5 langkah dari kamar korban ke tempat yang sekarang itu dipakai sebagai gudang. Ya, jadi untuk pelaku SA dan EM itu sudah bersembunyi di situ untuk mengintai. Ya, ketika ibu korban si A ini keluar, langsung disampaikan itu sudah keluar. Kemudian anaknya itu diambil, dibawa ke gudang itu. Pada saat sampai di gudang, itu mulut korban ditutup pakai tangan, ya, dibekap karena si korban yang melawan digigit, akhirnya ditutup menggunakan lakban dulu di mulut. Di situ sudah dieksekusi, dipukul menggunakan showbreaker. Ini ada showbreakernya juga di belakang. Ya, setelah dipukul, kemudian korban juga ditutup mukanya pakai boneka bantal gitu. Kemudian didudukin sampai akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri, sempat dimasukkan ke dalam kontainernya yang di depan ini, dimasukin dulu sementara. Kemudian setelah dimasukin kontainer dipindahkan ke dalam tas ransel, namun tas ransel ini sudah dibakar. Ya, kita juga sudah hilangin TKP pembakarannya lagi dokumentasikan. Setelah itu peran dari saudara RH ini ketika korban sudah meninggal, dia dihubungi oleh saudara SA, ya, memberitahukan bahwa korban sudah meninggal. Setelah itu dia datang ke rumah, ke kontrakan itu, dia mengajak untuk mengarahkan orang tua korban untuk melaporkan ke Polres Cilegon. Setelah mengarahkan dilaporkan ke sini, barulah pelaku SA dan EM ini keluar. Kemudian mereka mencar untuk si EM itu langsung pulang ke Pandeglang, sedangkan yang SA itu membawa korban di dalam ransel itu untuk pergi. Ya. Kemudian mereka bersembunyi di daerah Ramatwatu sampai di tanggal 18 itu mereka sudah mulai keliling untuk mencari tempat pembuangan. Sebelumnya itu sempat diusulkan untuk dibakar. Nah, sempat dibakar dulu, kemudian ketika sampai di Pandeglang tidak jadi, kemudian sampai di Pandeglang di kontrakan milik saudara UH dan YH itu mereka meminta bantuan untuk mencari jurang untuk dibuang. Sempat diusulkan juga untuk dikubur saja, tapi untuk UH dan YH itu mereka ketakutan jangan dikubur karena waktu sudah semakin larut. Akhirnya mereka bersama-sama menggunakan 2 kendaraan bermotor, ya, itu salah satunya Honda Beat sama Max ini ke arah Lebak untuk dibuang. Sampainya di TKP untuk saudara UH dan YH itu mengeluarkan korban dari dalam ransel dan dibuang di jembatan di dekat pantai. Setelah itu mereka kembali ke kontrakan yang di Lebak. Untuk yang UH dan YH langsung membakar, diperintahkan oleh SA dan RH itu untuk membakar ransel itu. Jadi kronologisnya seperti itu.